Hai anak-anak, hari ini kita belajar praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dengan materi laporan posisi keuangan neraca dan laporan arus kas. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian menguraikan informasi-informasi yang terkait dengan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam bentuk laporan keuangan pada perusahaan jasa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi akun-akun pada perusahaan jasa. Yang keempat, menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Adapun materi pokok kita, yang pertama, pengertian laporan keuangan, yang kedua, macam-macam laporan keuangan, yang ketiga, akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan, dan yang keempat, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Oke, lanjut saja. Yang pertama, pengertian laporan keuangan, yaitu adalah catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalani kegiatan usahanya selama satu periode. Jadi, laporan keuangan ini sangat diperlukan oleh pihak ekstern dan pihak intern dalam pengambilan keputusan. Oke, kemudian macam-macam laporan keuangan pada perusahaan jasa. Yang pertama ada income statement, yaitu laporan rugi laba yang dibuat untuk mengetahui hasil kegiatan perusahaan pada periode tertentu. Kemudian statement owner, yaitu laporan perubahan modal, menunjukkan perubahan modal selama satu periode. Ketiga, balance sheet, yaitu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Dan yang terakhir, statement cash flow atau laporan arus kas, yaitu laporan arus kas yang masuk dan keluar dalam perusahaan selama periode tertentu. Adapun akun-akun yang terkait dalam laporan keuangan perusahaan jasa, yang pertama laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Kemudian laporan perubahan ekuitas, yaitu modal dan prive. Laporan neraca terdiri dari 3 akun, aset, liabilitas, ekuitas. Laporan arus kas itu kas masuk dan kas keluar. Oke, yang pertama laporan laba rugi perusahaan jasa, di mana di sini ada terdiri dari 4 komponen utamanya. Yang pertama, pendapatan usaha, yaitu pendapatan dari kegiatan utama perusahaan. Kemudian yang kedua, beban operasional, yaitu yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, pendapatan di luar usaha, yaitu yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan di luar kegiatan utama perusahaan. Dan yang keempat, beban di luar usaha untuk mendanai kegiatan lain di luar kegiatan utama perusahaan. Laporan laba rugi itu pada umumnya disusun dengan cara menjumlahkan seluruh jumlah pendapatan kemudian dikurangi dengan seluruh jumlah beban. Apabila laba, maka pendapatan dikurang beban itu hasilnya positif, dan apabila rugi, maka pendapatan dikurang beban hasilnya akan negatif. Kemudian dalam rugi laba itu disusun dalam 2 bentuk laporan, yang ada bentuk langsung dan ada bentuk bertahap. Ini bentuk yang pertama ya, bentuk langsung atau single step, bisa dilihat ya, yaitu terdiri dari beberapa kelompok. Menghitung laba rugi diperoleh dengan dari kegiatan operasional, yang selanjutnya menghitung dari kegiatan yang di luar operasional usaha. Ya, ini adalah tampilan bentuknya ya. Kemudian ada multi step, yaitu dengan cara langsung dijumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban, kemudian selisihnya dapat diperoleh laba atau rugi perusahaan. Kemudian yang laporan berikutnya, laporan perubahan modal ya, terdiri dari modal awal, kemudian laba atau rugi ya,
pengambilan pribadi atau pripe dan modal akhir. Jadi modal awal ini adalah investasi awal, kemudian laba atau rugi ya. Jika laba akan menambah modal perusahaan, sebaliknya jika rugi akan mengurangi modal perusahaan. Pengambilan pribadi atau pripe yaitu untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan. Kemudian ada modal akhir yaitu modal yang ditambah laba atau dikurangi rugi. Ya, ini adalah tampilan dari laporan perubahan modal ya. Tuh, modal awal ditambah dengan laba bersih, kemudian dikurangi pripe, maka terjadi penambahan modal. Oke, ini laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, laporan posisi keuangan atau neraca ini ya terdiri dari komponen-komponennya. Ada kelompok aset. Ya, aset ini adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud ya. Kemudian ada kelompok kewajiban. Kewajiban yaitu ada utang jangka panjang maupun jangka pendek ya. Kemudian ada ekuitas, diklasifikasikan menurut kekekalan ya untuk PT atau perseroan terbatas ya. Kemudian di sini ya bentuknya yang pertama adalah bentuk skontro. Bentuk skontro ini adalah bentuk sebelah menyebelah. Ya, kemudian ada bentuk stafel ya, menempatkan bagian kewajiban dan modal. Ya, kemudian ada laporan arus kas. Ya, di sini ada 3 aktivitas utamanya ya. Bisa dilihat. Laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang berisikan arus kas masuk dan arus kas keluar ya. Aktivitasnya yang pertama ada aktivitas operasi, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas utama perusahaan. Kemudian ada aktivitas investasi ya, adalah yang berkaitan dengan sumber pengeluaran modal perusahaan, contohnya pembelian atau penjualan aset tetap ya. Kemudian ada aktivitas investasi ya. Aktivitas investasi ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk investasi. Contohnya ya, arus kas yang berasal dari aktivitas pembayaran kas untuk beli aset tetap ya, kemudian penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Kemudian ada perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Oke, ini ada contoh soal ya. Kita akan menyusun laporan perubahan modal dan juga laporan rugi laba. Ya, bisa dilihat di sini neraca lajur sebagian milik Bengkel Adib ya. Oke. Di sini ada nomor akun, nama akun, rugi laba dan neraca. Ya. Kita lihat ya, laporan rugi labanya. Ini jumlah seluruh pendapatan. Jadi akun-akun pendapatan yang ada di kolom neraca lajur bagian rugi laba itu dijumlahkan ya. Kemudian dikurangi dengan seluruh beban. Ini laporan perubahan modal ya, modal awal karena dia laba, di neraca lajur itu laba sehingga ditambah dijumlahkan ya. Kalau ada pripe dikurangi dengan pripe. Oke, sehingga kita peroleh modal akhirnya ini 529.700.000 rupiah.